Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dewa Iblis Neraka Marbas segera berkata, ucapan saudara keempat itu benar. Saudara keenam, Agares dan Vassago memiliki lebih dari klan mereka sendiri. Mereka berhubungan baik dengan banyak dewa iblis, jadi, jika kamu melihat kekuatan total mereka, kami sama sekali tidak cocok untuk menjadi lawan mereka. Dan juga, kekuatan pribadi Agares dan Vassago adalah yang paling penting. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, dan kita harus memilih yang baru, ucap Marbas. Saudara kelima, jaga mulutmu, seru Saminaga. Samigina meliriknya, dan Marbas segera menutup mulutnya sendiri. Valefor masih agak penasaran, apakah Agares itu benar-benar kuat? Jika aku mendapat kesempatan, aku perlu untuk melihatnya sendiri, seberapa kuatnya dia, ucap Valefor. Samigina berkata dengan serius. Kamu tidak perlu melakukannya. Jika informasi yang aku miliki itu benar, bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak perlu untuk mencocokkan diri dengan Agares, ucap Saminaga. Hah, kali ini, bukan hanya Valefor yang terkejut. Bahkan Marbas juga ikut terkejut. Apakah Agares sebenarnya sekuat itu? Seru Marbas. Samigina mengangguk. Dia akan jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Dia mungkin berperilaku sangat sopan di hadapan Yang Mulia, tetapi pada kenyataannya, aku memiliki informasi yang dapat dipercaya. Bahwa Agares saat ini telah melampaui peringkat ke-7 dari tingkat ke-9. Dia bahkan mungkin telah mencapai peringkat ke-8 dari tingkat ke-9. Apakah kamu tidak menyadarinya? Di abad yang lalu, kemanapun keagungannya pergi, dia akan membuat Agares untuk selalu menemaninya. Sepertinya mereka yang paling dekat, tapi sungguh, dia selalu mewaspadai saudara kedua. Jika Agares bekerja dengan Vassago, mereka bahkan dapat menimbulkan ancaman tertentu bagi keagungannya. Terakhir kali ketika Yang Mulia mencoba memaksa Vassago untuk mati, dia secara langsung melakukannya dengan cara yang brutal, dan itu semua karena Austin Griffin. Yang Mulia benar-benar berniat untuk mengubah Dewa Iblis Bintang pada saat itu. Kultivasi Vassago tidak jauh lebih lemah dari Agares, dan grid profesi teknik miliknya itu sangat menakutkan dalam pertempuran. Pada hari itu di istana, Agares dan Vassago tidak membawa pilar Dewa Iblis mereka, atau mereka mungkin benar-benar telah melemparkan diri mereka ke arah keagungannya. Pada akhirnya, keagungannya tidak memaksa Vassago untuk mati. Tapi aku menyadari saat itu, bahwa keagungannya memandang Agares setidaknya 5 kali, ketika Vassago menggunakan ramalan kehidupannya. Tatapannya itu sudah jelas, itu adalah salah satu kehati-hatiannya. Dan jika aku dapat mengingatnya dengan benar, ketika ramalan kehidupan mencapai saat terakhirnya, Vassago dapat melancarkan serangannya menggunakan kekuatan ramalan yang mengerikan sebagai perapal mantranya. Yang Mulia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan mereka berdua, atau bahkan mundur dengan aman, karena itulah, dia menyelamatkan Vassago di saat-saat terakhir, ucap Saminaga. Kegembiraan Valefor dari sebelumnya, itu benar-benar menguap setelah mendengarkan Samigina. Dia selalu percaya bahwa, meskipun dia menduduki peringkat ke-6 di antara para Dewa Iblis, kultivasinya pada dasarnya akan sama dengan Dewa Iblis di atasnya. Namun, setelah mendengarkan Samigina dan mengetahui bahwa, Agares dan Vassago sebenarnya sangat kuat, dan kemudian kepercayaan dirinya langsung anjlok. Samigina tersenyum. Jangan depresi seperti itu. Seringkali, menjadi terlalu kuat belum tentu baik. Kultivasi Yang Mulia telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita bayangkan. Tujuan masa depannya adalah menjadi dewa, dan kemudian meneruskan posisinya ke Ahbau. Meskipun peningkatan Ahbau sangat cepat, dia masih jauh dari Agares dan Vassago. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ucap Saminaga. Mata Marbas dan Valefor langsung berbinar saat mendengar itu. Melihat mereka telah mengerti, Samigina tersenyum. Siapa yang tahu, mungkin peringkat kita akan berubah saat itu terjadi. Baiklah, ayo pergi. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan misi Yang Mulia terlebih dahulu. Ini adalah tugas yang mudah. Kekayaan manusia saat ini sedang melambai-lambai pada kita, ucap Saminaga. Apakah itu Temple Union atau Iblis? Mereka semua mulai bersiap-siap secara diam-diam. Mereka mengalami ketenangan sebelum memulai perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu seperti yang dibicarakan Samigina,
Marbas, dan Valevor. Di antara mereka sendiri, Ahbau telah berangkat dengan 20 pusat kekuatan besar dari klan Naga Iblis. Dia melakukan perjalanan ke utara secepat yang dia bisa. Itu ide yang bagus. Jika hanya ada kita di sini, itu akan jauh lebih mudah. Apakah harus maju atau mundur, kata Lin Xin dengan semangat. Long Hao Shen mengangguk, cepat berikan perintah itu. Han Yu, kembalilah dengan pasukanmu. Buat persiapan di dekat perbatasan di luar jalur gunung penahan naga untuk kami kembali, ucap Long Hao Shen. Siap, jawab Han Yu sebelum segera berdiri dan pergi. Mereka baru saja menghancurkan ibu kota provinsi ketujuh iblis, dan tentara mereka juga berkumpul di sana. Dalam 7 hari terakhir, tentara pada dasarnya terus bergerak di utara. Mereka seperti badai yang kuat, dan merobek semua yang mereka lewati. Namun, mengingat waktu saat ini, iblis pasti sudah memobilisasi diri mereka sendiri. Jika pasukan manusia melanjutkan, mereka pasti akan melakukan perjalanan lebih jauh ke selatan, dan itu akan ada kemungkinan yang lebih besar untuk bertemu dengan pasukan bala bantuan dari pihak iblis. Akibatnya, setelah berdiskusi dengan teman-temannya, Long Hao Shen memutuskan untuk meminta pasukan mundur kembali ke jalur gunung penahan naga terlebih dahulu. Skuad secercah harapan Yamge Cerah, pahlawan abadi, dan dirinya, itu akan melanjutkan serangan mereka ke provinsi iblis. Setiap orang yang tinggal di belakang adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, setidaknya mereka bisa mundur dengan aman. Bahkan jika mereka tidak menemukan bala bantuan, target selanjutnya adalah pertempuran terakhir mereka untuk memancing musuh keluar. Beristirahat dan atur ulang di sini untuk 2 milik kita, lalu kita pergi ke Provinsi Yel, ucap Long Hao Shen. Provinsi Yel terletak di utara. Meski masih sangat jauh dari Provinsi Tengah, ia berada di samping celah Gunung Tombal yang dijaga oleh kuil penyihir, dan tempat itu tidak dekat dengan jalur gunung penahan naga. Saat ini, mereka berkumpul di daerah yang lebih datar di sekitar pegunungan yang berjarak 50 km dari ibu kota provinsi yang baru saja mereka hancurkan. Meskipun ada cukup banyak prajurit biasa di provinsi-provinsi ini, namun ancaman yang mereka berikan pada dasarnya tidaklah ada. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbaris menembus wilayah iblis, dan menghancurkan 6 ibu kota secara berurutan dalam waktu sesingkat itu. Menurut informasi dari belakang, pasukan iblis berkekuatan 100.000 orang yang ditempatkan di luar celah gunung eksorsis, itu telah mengerahkan pasukannya untuk mengepung celah gunung tersebut. Namun, mereka tidak dipimpin oleh Dewa Iblis, jadi, mereka sudah jelas akan bertindak. Jika pertempuran itu benar-benar pecah, mereka pasti akan menderita kekalahan. Salah satu alasan mengapa Long Hao Shen membiarkan Han Yu kembali lebih dulu adalah, itu agar dia dapat menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan berat kepada pasukan iblis ini, yang akan lebih mengurangi tekanan pada jalur gunung pengusir iblis. Saat ini, Exorcist Mountain Pass adalah benteng terlemah dari 6 benteng. Mereka diam-diam mengirim sekitar setengah dari orang-orang mereka, tetapi mereka juga dilindungi oleh 9 pahlawan abadi. Meskipun ada lebih banyak prajurit di jalur gunung eksorsis daripada jalur gunung penahan naga, kekuatan mereka jauh dari 200.000 orang pasukan iblis yang telah dihancurkan oleh Long Hao Shen. Pasukan Long Hao Shen adalah kumpulan elit sejati umat manusia, jadi, pasukan iblis di sana tidak akan menimbulkan ancaman di bawah komando Han Yu sebagai kesatria ilahi. Saat dia memikirkan tindakan balasan dan memperkirakan kemungkinan tindakan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke tenggara dengan ragu. Meskipun Xiao Huo dan Su Yongqiao telah melampaui dia dalam hal kultivasi, dia masih yang terkuat di sana dalam hal kekuatan mental. Faktanya, bahkan tidak berlebihan untuk mencapnya sebagai yang terkuat di antara seluruh umat manusia. Saat mereka berada di dalam wilayah iblis, Long Hao Shen selalu waspada. Kekuatan mentalnya telah mencakup jarak lebih dari 5 km, jadi, dia akan segera menyadari adanya gangguan. Ada iblis menuju ke arah kita. Dia tidak lemah, setidaknya itu dari tingkat ke-8, ucap Long Hao Shen sambil mengerutkan kening. Aku yang akan pergi, ucap Cai Er yang sudah siap untuk menyelidiki. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita tunggu saja dia datang. Dia langsung menuju ke arah kita kok, jadi, dia jelas-jelas ingin menemukan kita. Karena hanya satu orang, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan.
Dia seharusnya tidak berada di sini untuk bertarung, balas Long Hao Shen. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa, jika dia menebaknya dengan benar, kemungkinan besar iblis itu adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Orang itu datang dengan sangat cepat. Setelah muncul dalam jangkauan kepanduan Long Hao Shen 10 menit yang lalu, dia muncul di puncak gunung di sekitar perkemahan tentara manusia. Karena mereka terletak di daerah datar di antara pegunungan, mereka tidak tersembunyi dengan baik. Ketika iblis itu melihat mereka, dia segera turun. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan menandakan bahwa dia datang dengan damai. Segera, dia melangkah mendekat. Dari perawakannya, dia sebenarnya seorang wanita. Dia ditutupi pakaian hitam yang juga menutupi kepalanya. Mustahil untuk mengatakan seperti apa bentuk orang ini. Berhenti, ucap Yang Wenzhao yang berdiri di pinggiran, dan mengangkat pedangnya yang berat, lalu menghalangi jalan iblis perempuan itu. Orang berbaju hitam berhenti, aku tidak punya niat buruk. Long Hao Shen, kamu benar-benar masih hidup, ucap Yue Ye. Saat dia mengatakan itu, orang itu mengangkat tangannya, dan melepaskan penutup hitam di sekitar kepalanya. Meskipun Long Hao Shen menebak mengapa iblis wanita ini datang tiba-tiba, dia masih tidak bisa membantu, tetapi menjadi tercengang ketika melihat siapa itu. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Mengapa kamu datang secara pribadi? Tanya Long Hao Shen. Bukankah orang yang berdiri di hadapan Yang Wenzhao dengan pakaian hitam itu adalah putri yang paling dicintai Agares, si Dewa Iblis Bulan, yang merupakan putri dari klan Iblis Bulan, yaitu Yue Ye. Setelah 5 tahun, Yue Ye tampak sama seperti sebelumnya. Umur iblis yang kuat, itu jauh hidup lebih lama dari manusia. 5 tahun tidak akan meninggalkan jejak apapun padanya. Namun, tatapannya tampak lebih tenang, dan kultivasinya lebih besar dari sebelumnya. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-8 setidaknya, dan mendekati tingkat ke-9. Jika aku tidak datang sendiri, bagaimana mungkin kamu akan mempercayaiku? Jawab Yue Ye sambil sedikit sedih, karena tatapannya juga sedikit melankolis. Selama 5 tahun itu, banyak hal yang telah terjadi, namun sosok yang meninggalkan kesan terdalam di hatinya, itu tidak pernah berubah. Di masa lalu, ketika dia mendengar tentang kematian Long Hao Shen, dia tenggelam dalam kesedihan selama sebulan penuh. Dia tahu bahwa informasi yang dia berikan kepada Long Hao Shen, itu telah menjadi bagian dari perangkap Kaisar Dewa Iblis. Dan baru-baru ini, ketika dia mendengar Long Hao Shen masih hidup, dia merasa tidak percaya pada awalnya. Dia benar-benar berjuang untuk percaya bahwa, dia akan dihidupkan kembali ketika bahkan Kaisar Dewa Iblis telah memastikan dia sudah mati. Sangat sulit baginya untuk menggambarkan emosinya pada saat itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu, apakah dia merasakan kegembiraan atau kehati-hatian. Namun, dia tetap datang dan dia tiba di depan Long Hao Shen. Dalam 5 tahun terakhir, dia hampir berpisah darinya selamanya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Di mata Long Hao Shen, Yue Ye tidak benar-benar berubah, tetapi di mata Yue Ye, Long Hao Shen telah berubah secara luar biasa. Dia telah mendapatkan aura bermartabat dan kebangsawanan jika dibandingkan dengan sebelumnya, dan dia juga lebih dewasa. Pengalamannya tentang masa lalu, itu telah benar-benar lenyap. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti orang yang sama sekali baru. Manusia yang masih berusia 20-an ini, itu yang benar-benar menjadi masalah terbesar yang mengganggu Kaisar Dewa Iblis. Tiba-tiba, Yue merasa agak bangga. Pria yang disukainya ini sangat luar biasa. Chai tiba di samping Long Hao Shen tanpa sadar. Dia tidak melakukan gerakan lain, dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia menatap Yue dengan tenang. Yue kembali sadar setelah menatap Long Hao Shen. Sedikit kesedihan diam-diam menggenang di hatinya. Tentu saja dia tahu, bahwa jalan mereka tidak akan pernah berpotongan dengan benar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Tatapannya menjadi serius. Long Hao Shen, apakah kamu masih percaya padaku? Tanya Yue. Sebelum Long Hao Shen dapat mengatakan apapun, Sima Xian telah menyela dari satu sisi. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat kami mempercayaimu? Jika bukan karena informasi yang kamu berikan pada saat itu, apakah kita masih akan jatuh ke dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis? Jika bukan karena keberuntungan kami pasti sudah lama dilenyapkan, seru si botak.
Yueye mengangguk dalam diam. Ya, apakah itu kamu atau aku, kita semua menjadi pion pengorbanan dalam rencana Kaisar Dewa Iblis. Jika kamu ingin balas dendam, maka lakukanlah. Long Hao Shen, saat ini kamu hanya memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah membunuhku atas apa yang terjadi terakhir kali. Yang lainnya adalah mempercayaiku sekali lagi, ucap Yueye. Yueye telah mempelajari karakter Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan jelas mempelajari karakternya juga. Dia pasti meragukan Yueye di masa lalu, tapi keraguan ini tidak pernah mendalam. Setelah Long Hao Shen dihidupkan kembali, dia dengan hati-hati memikirkan proses ketika Kaisar Dewa Iblis memasang jebakan kepadanya. Dia menemukan prosesnya sangat aneh, karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana Kaisar Dewa Iblis bekerja sampai dia akan berada di Modu. Adapun Yueye, dia pergi ke kota Modu sebelum dirinya. Dia tidak akan tahu, kalau dia akan pergi ke sana dengan teman-temannya. Dan kemudian Kaisar Dewa Iblis segera mengambil langkah setelah Long Hao Shen berbicara dengannya. Dalam pemahamannya saat itu, Kaisar Dewa Iblis masih berada di luar jalur gunung penolak naga yang jauh. Bahkan jika Yueye ingin menghubungi Kaisar Dewa Iblis, mustahil baginya untuk datang tepat waktu. Akibatnya, Long Hao Shen tidak curiga kalau Yueye telah menipunya. Dia hanya bisa dijelaskan sebagai orang yang dirahasiakan oleh Kaisar Dewa Iblis. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, kata Long Hao Shen dengan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan bahwa dia memilih untuk terus mempercayainya, tetapi dia juga tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi terakhir kalinya. Yueye menatap Long Hao Shen yang dewasa dan menjawab. Kamu pasti telah menemukan apa yang terjadi terakhir kali itu menjadi aneh. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis bisa menangkap gerakanmu dengan sangat akurat? Aku dapat memberitahumu jawabannya sekarang. Itu karena teknik ramalan besar Dewa Iblis Bintang. Teknik ramalan besar Dewa Iblis Bintang tidak hanya menemukan kalau kamu akan menjadi ancaman besar bagi masa depan iblis, tetapi juga telah diketahui bahwa, saat itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berurusan denganmu. Dia bahkan menggunakan teknik ramalan hebat untuk merasakan metode dan proses apa untuk menghadapimu. Dia bahkan telah menghitung kapan kamu akan muncul di Star Demon Pagoda. Semua yang dilakukan Kaisar Dewa Iblis sebelumnya adalah hanya untuk membuatmu lengah. Hanya Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bintang yang tahu detailnya. Bahkan ayahku saja tidak tahu, jawab Yueye. Long Hao Shen mengerti, lalu dia mengangguk. Apakah benar seperti itu masalahnya? Sungguh tidak heran, ucap Long Hao Shen. Yueye melihat Long Hao Shen sedikit percaya padanya, dan akhirnya dia sedikit santai juga. Apakah kamu masih ingat kerjasama yang aku sebutkan terakhir kali? Kamu sudah menjadi ketua Temple Union sekarang, jadi kamu memiliki otoritas di antara manusia. Kali ini, aku datang untuk melanjutkan kerjasama kami, ucap Yueye. Long Hao Shen berkata, kalau begitu, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis? Tanya Long Hao Shen. Yueye menggelengkan kepalanya. Tidak, dalam hal kekuatan, aku tidak merasa terlalu optimis tentang kekuatanmu. Namun, kami bersedia bertaruh kali ini, karena itu mungkin satu-satunya kesempatan kita. Setelah kamu dikalahkan oleh Kaisar Dewa Iblis, manusia tidak akan bisa melawan iblis setidaknya untuk beberapa ribu tahun ke depan. Dan teknik ramalan besar Dewa Iblis Bintang Fassago itu telah meramalkan bahwa, kesempatan mereka pada saat itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Sejak kamu selamat, kamu telah menjadi titik balik penting bagi penurunan ras iblis. Teknik ramalan besar dari Dewa Iblis Bintang secara konsisten sangatlah akurat, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa kami berjudi saat ini, jawab Yueye. Long Hao Shen berkata, aku ingin kamu menunjukkan ketulusanmu, balas Long Hao Shen. Yueye mengangguk, tentu saja aku akan menunjukkannya. Kaisar Dewa Iblis telah mewariskan perintah kepada Dewa Iblis Kematian Samigina, Dewa Iblis Neraka Marbas, dan Dewa Iblis Beruang Valefor, untuk memimpin lebih dari 30 Dewa Iblis dan terbagi menjadi dua. Mereka memimpin pasukan elit yang beranggotakan jutaan orang untuk menyerang Tenggara Fort dan Myriad Beast Mountain Pass. Mereka harus menembus pertahanan benteng, dan membawa perang ini jauh ke dalam wilayah manusia. Terutama mereka berfokus pada penculikan manusia dan perampasan barang. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Iblis telah memerintahkan Ahbao untuk melayani sebagai garda depan dengan 20 naga iblis di bawah anggota klannya untuk menuju ke sini.
Kaisar Dewa Iblis sendiri akan memimpin mayoritas elit dari klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang, serta 20 Dewa Iblis dan seluruh klan Naga Iblis. Mereka saat ini sedang dalam perjalanan. Sebagai perkiraan konservatifnya, ada lebih dari 200 pusat kekautan besar di atas tingkat ke-9, dan harusnya masih ada 1000 di atas tingkat ke-8. Menurut berapa banyak waktu yang telah berlalu dan kebencian Ahbau padamu, dia seharusnya melintasi provinsi Yel paling lama setengah hari. Pasukan Dewa Iblis dan pasukan utamanya kira-kira akan sampai 8 jam di setelahnya, jawab Yueye. Dengan apa yang dikatakan Yueye, skuad secercah harapan yang cerah mau tidak mau menjadi ketakutan. Salah satunya karena prediksi Long Hao Shen, karena Kaisar Dewa Iblis benar-benar membagi pasukannya menjadi 2. Yang lainnya adalah karena kekuatan mengerikan yang dibawa Kaisar Dewa Iblis bersamanya. Setidaknya dalam 1000 tahun terakhir, tidak pernah ada lebih dari 20 Dewa Iblis yang bertarung dalam satu pertempuran melawan manusia, belum lagi fakta lainnya bahwa, ada juga pusat kekuatan besar dari klan Naga Iblis, klan Iblis Bulan, dan klan Iblis Bintang. Ada lebih dari 200 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9. Betapa menakutkannya kekuatan itu. Mereka pada dasarnya sudah kalah jumlah, dan perbandingannya itu 10:1, Iblis benar-benar kuat dan makmur. Yang lebih mengejutkan mereka adalah, bagaimana mungkin Yueye bisa memberi mereka informasi yang tepat tanpa ragu, dan khususnya dengan waktu kedatangan musuh. Ini akan memainkan peran penting dalam langkah mereka selanjutnya. Di medan perang, satu informasi bisa menentukan kemenangan berkali-kali. Yueye bahkan belum menyatakan syarat apapun sebagai imbalan atas informasi tersebut. Dia hanya menyebutkannya seperti itu. Jika semua yang dia katakan itu benar, maka mereka akan dapat menemukan cara untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis meskipun kuat. Namun, yang mengejutkan Yueye dan semua orang adalah, Long Hao Shen berkata dengan tenang. Kamu masih belum menunjukkan ketulusanmu, ucap Long Hao Shen. Yueye awalnya terkejut, sebelum menjawab dengan kesal. Bukankah ini sudah cukup? Apalagi yang kamu mau? Apakah kamu berpikir aku berbohong kepadamu? Aku dapat menggunakan hidupku sendiri untuk menjaminnya bahwa, semua yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya, jangan ragu untuk menahanku, sampai kamu mengkonfirmasi informasinya. Jika informasinya salah, maka aku akan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan denganku, balas Yueye. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak percaya informasimu, tapi itu hanya informasi. Kamu masih belum menunjukkan ketulusanmu, kamu adalah bagian dari sebuah organisasi kan, kamu pasti tidak sendiri. Aku juga percaya bahwa, setelah bertahun-tahun pengembangan ini, organisasimu ini tidak mungkin lemah, dan juga memiliki pengaruh tertentu terhadap seluruh ras iblis. Karena kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk datang mencariku. Apakah ucapanku itu benar? Aku ingin kamu menunjukkan ketulusanmu, dan juga ketulusan dari organisasimu, bukan hanya darimu saja. Akibatnya, aku ingin tahu siapa pemimpin sebenarnya dari organisasimu. Jika kamu bersedia memberitahuku, maka aku akan mempercayaimu, dan kolaborasi kami akan terjalin, ucap Long Hao Shen. Setelah memimpin pasukan manusia ke wilayah iblis, Long Hao Shen membagi pasukan menjadi 6, dan memberikan pukulan telak ke 6 provinsi iblis di utara. Namun, dia tidak melakukan terlalu banyak pembunuhan. Dia melakukan ini sebagai demonstrasi ke organisasi Yueye, jadi, dia bisa menunggu organisasi Yueye untuk menghubunginya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa, Yueye yang telah menghilang cukup lama di antara para iblis, itu akan datang secara pribadi. Yueye tiba-tiba menjadi agak pucat dengan apa yang dikatakan Long Hao Shen, karena dia tiba-tiba merasakan bahwa dia telah menjauh dari Long Hao Shen, sehingga hubungan mereka benar-benar dibangun berdasarkan minat mereka. Tatapannya yang menuju ke arahnya, itu tetap setenang sebelumnya. Tapi sedikit kesedihan menyebar melalui hatinya. Ya, dia dan aku tidak seharusnya bergaul. Bukankah hubungan kita murni dibangun dari kepentingan kita? Pikir Yueye. Yueye mengerti bahwa, sementara kematian Long Hao Shen pada saat itu bukanlah kesalahannya, tetapi masalah itu sangat tidak menyenangkan Long Hao Shen dan pasukannya. Dia benar, Long Hao Shen benar-benar tidak menyalahkannya. Dia juga tahu bahwa bukan informasinya yang salah. Namun, informasinya masih membuat seluruh Bright Glimmer of Hope berada dalam bahaya.
Alasan sebenarnya mengapa Long Haoshen memiliki begitu banyak kedengkian terhadapnya ini adalah, itu karena rasa sakit yang harus dialami Chai di Tower of Eternity untuk menghidupkannya kembali. Setiap kali dia mengingatnya sampai tidak bisa tidur, dan terus memikirkan tentang apa yang telah dilalui Chai di Menara Keabadian, dan bahkan hatinya akan sakit sampai tercekik. Itu normal bagi Yueye untuk menderita karena amarahnya juga. Dia sudah sangat rasional. Demi gambaran yang lebih besar agar Temple Union mengalahkan iblis, dia tidak menyalahkan Yueye. Saat Yueye berdiri di sana sambil berpikir, Long Haoshen tidak khawatir sama sekali. Dia memiliki banyak kesabaran. Kunjungan pribadi Yueye sebenarnya sudah menunjukkan banyak ketulusan, tetapi rahasia terbesar organisasi mereka tanpa diragukan lagi, itu adalah identitas dari pemimpin mereka. Yueye pernah mengungkapkan bahwa mereka adalah dewa iblis, tetapi dewa iblis sangat berbeda antara satu sama lain. Dewa iblis yang berperingkat paling bawah bahkan tidak sekuat naga iblis dewasa. Semakin tinggi peringkat dewa iblis, maka akan semakin besar pengaruh yang mereka miliki di antara ras iblis, dan juga akan membuat organisasi Yueye menjadi semakin kuat. Long Haoshen tidak yakin, apakah Yueye akan memberitahukan informasi ini atau tidak. Jika Yueye memilih untuk tidak melakukannya pada akhirnya, dia sebenarnya akan tetap melanjutkan kolaborasinya dengan organisasinya, tetapi jika dia melakukannya, hubungan kolaborasi mereka jelas-jelas akan jauh lebih dekat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.